Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tawfiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Mursalat ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28, di mana pada ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua dan tentunya kepada segenap kuffar Quraisy ketika ayat ini pertama kali diturunkan, berkaitan dengan sejumlah kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan untuk seluruh manusia berupa bumi dengan segala kemaslahatan dan manfaat yang ada di dalamnya, yang memang diperuntukkan untuk seluruh manusia, baik yang masih hidup, demikian pula yang sudah meninggal. Kemudian Allah menyebutkan juga di dalam bumi tersebut terdapat beraneka ragam ciptaan-ciptaan Allah. Di antaranya adalah gunung-gunung, yang mana itu merupakan bahagian yang mendatangkan kemaslahatan yang sangat besar bagi keberlangsungan kehidupan di dunia ini. Allah menyampaikan itu semua, mengingatkan kita semua akan kenikmatan-kenikmatannya, agar kita mengimani apa yang Allah sampaikan melalui utusannya, yaitu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika manusia telah mengetahui atau menyadari kenikmatan-kenikmatan tersebut, tetapi mereka tetap dalam sikapnya, yaitu mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kembali mengulang apa yang telah Allah sampaikan di ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah secara keseluruhan, dan lebih terkhusus lagi mendustakan hari akhirat, hari dibangkitkannya manusia untuk dihisab dan diberikan balasan sesuai dengan amalan-amalannya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab la dhalili wa la yughni minal lahab
innaha tarmi bi syararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufur wailu yawma idzil lil mukadzibin. Pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menyampaikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, tetapi yang disampaikan pada ayat ini adalah ancaman-ancaman. Dan itulah dua metode yang mendominasi daripada Al-Quran. Ketika Allah menyampaikan nasihat mau'izah, maka terkadang nasihat itu disampaikan dengan janji-janji dan juga terkadang dengan ancaman-ancaman. Dan tentunya ancaman ini Allah tujukan bukan hanya kepada manusia yang hidup di zaman turunnya ayat ini, tetapi ancaman ini juga tertuju kepada setiap manusia di setiap zaman yang memiliki sikap dan perilaku seperti orang-orang yang pertama kali terkena oleh ancaman ayat ini, yaitu mendustakan ayat-ayat Allah, terlebih lagi mendustakan hari akhirat dan hari kebangkitan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, hadza minal wail alladhi u'idda lil mujrimin. Ini adalah ancaman yang Allah telah persiapkan untuk orang-orang yang melakukan keburukan, yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ancaman-ancaman tersebut? Tentunya apa yang disebutkan pada ayat ini hanya sebahagiannya saja. Ancaman-ancaman Allah sangat banyak. Kalau kita baca Al-Quran, maka kita akan menjumpai beraneka ragam ancaman. Ancaman tersebut an yuqala lahum yaumal qiyamah, pada hari kiamat akan dikatakan kepada mereka, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah, berjalanlah menuju apa yang dahulu waktu di dunia engkau dustakan. Jadi ini adalah ucapan yang benar-benar akan sangat menyakitkan pada saat itu. Karena apa yang mereka yakini di dunia ternyata bertolak belakang dengan apa yang mereka saksikan di akhirat. Di dunia mereka mengingkari hari akhirat, mengingkari segala hal yang Allah ceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang menyertainya. Mereka mengingkari hal tersebut waktu di dunia, dan ketika hari akhirat ternyata mereka mendapati apa yang dahulu di dunia disampaikan oleh Nabi Muhammad, ternyata itu adalah berita yang hak, berita yang benar. Maka Allah katakan kepada mereka, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah, berjalanlah menuju apa yang dahulu kalian dustakan. Apa yang mereka dustakan? Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Pergilah kepada sebuah naungan dhi thalathi syu'ab, yang memiliki 3 cabang. Dan ini lagi-lagi ungkapan yang semakin memperkuat siksaan itu. Jadi kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ya, orang-orang yang terkena azab waliyadu billahi min dzalik di hari akhirat, mereka itu sering atau terkadang menduga akan mendapatkan sesuatu perlindungan, akan mendapatkan sesuatu yang meringankan siksaannya, tetapi pada kenyataannya yang mereka dapatkan justru sebaliknya. Di ayat yang lain
Ya, disebutkan juga bahwa di saat mereka sedang kehausan, mereka melihat dari jauh seperti ada air, ternyata begitu mendekat tidak ada air. Ya, persis seperti orang yang ada di mirip dengan yang ada di dunia ketika seorang sedang kehausan, maka terkadang melihat dari jauh itu ada seperti air fata morgana, begitu mendekat ternyata tidak ada. Jadi selalu bertolak belakang, apa yang sangat diharapkan ternyata bertolak belakang dengan apa yang ia dapatkan. Jadi yang dimaksud naungan di sini ya bukan naungan sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah. Bukan naungan seperti itu yang dimaksudkan intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Tetapi naungan di sini dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ila dhilli nari jahannam. Naungan berupa kobaran api neraka jahannam. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa dhillin di sini adalah asapnya. Jadi ketika api itu sangat besar, maka ada asapnya juga yang sangat tebal. Maka ketika hal tersebut dilihat dari kejauhan, maka sepertinya itu bisa menjadi tempat bernaung. Ya, karena seperti yang dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih yang menjadikan mereka kepanasan pada hari itu bukan hanya apinya, tapi juga mataharinya yang didekatkan dengan sedekat-dekatnya. Sehingga yang paling diharapkan pada hari itu memang adalah naungan. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memotivasi kita semua dengan amalan-amalan yang mulia, itu diantara fadilah yang disebutkan adalah berkaitan dengan naungan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Dan memang bernaung itu adalah suatu kenikmatan di saat kita benar-benar sangat membutuhkannya. Saat kita sedang kepanasan, maka yang paling kita butuhkan itu adalah naungan. Dan insyaallah kita bisa semua merasakan hal tersebut. Jadi dhillin di sini adalah dukhan, asap dari api yang sangat besar. Alladzi tatamayazu khilalahu thalathu syu'ab. Ya, dan biasanya ya, ketika api itu berkobar, kemudian asapnya juga tebal, ya, maka dia akan ada 3 cabang biasanya. Dia akan bercabang 3. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, dan ada yang ke atas. Dan itu dia menjadi sangat nampak kalau apinya besar. Kalau api yang kecil tentunya tidak. Tapi kalau apinya besar, kita lihat bisa di kebakaran-kebakaran yang besar seperti kilang dan sebagainya, itu terlihat asapnya. Ya memang terlihat itu kalau orang dari jauh bisa ada harapan bahwa itu adalah bisa tempat bernaung, padahal sesungguhnya itu juga bagian dari siksaan. Makanya di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan la dhalil, tidak ada tempat bernaung di situ. Kelihatannya saja sehingga ada harapan bagi mereka yang disiksa, tapi pada hakikatnya la dhalil, tidak ada tempat bernaung. La rahata fihi wala tuma'nina. Tidak ada tempat istirahat di sana dan juga tidak ada ketenangan. Dan ya seperti yang tadi kita sebutkan, jadi diberikan harapan tetapi kenyataan yang dia dapatkan sangat bertolak belakang dengan apa yang dia harapkan. Ya, seperti yang disebutkan dalam surah An-Naba, ya, ketika dijelaskan bahwa di saat mereka kehausan, ya, maka minuman yang mereka dapatkan
Mereka dapatkan minuman, tapi minuman itu sendiri adalah bagian dari siksaan. Karena minumannya adalah air yang sangat panas, illa hamiman wa ghassaqa. Air yang sangat panas, kemudian air nanah, ya, air lukanya orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, itu yang menjadi air minum, itu yang mereka minum. Jadi mereka minum sebagaimana yang mereka butuhkan, tetapi minuman itu sendiri adalah siksaan. Waliyadzubillahi min dzalik. Kalau hal ini kita selalu ingat, maka ya, terasa hikmahnya kenapa di setiap akhir tasyahud kita selalu meminta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya, itu tidak lain karena memang sangat mengerikan dan sangat menyakitkan kalau sampai kita terkena oleh azab ini. Ketika Allah menceritakan tentang hamba-hambanya yang istimewa, yaitu ibadur rahman, maka salah satu yang selalu diucapkan oleh ibadur rahman itu adalah Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Ibadur rahman itu diantara ciri khasnya selalu meminta perlindungan dari neraka jahanam. Ya, dan ya, semakin baik keadaan seseorang, ya, semakin baik praktek beragama seseorang, maka salah satu indikatornya dia semakin takut kepada neraka jahanam, semakin takut kepada siksaan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi dan sebaliknya, ya, di antara tanda atau indikator tidak tercapainya tujuan dari berbuat baik, kalau perbuatan baik itu menjadikan seseorang merasa aman dari siksaan api neraka. Itu justru bukan tanda baik, ya, kalau merasa aman. Tapi yang baik justru ada rasa takut. Tetapi rasa takutnya bukan rasa takut yang membuat dia putus asa sehingga memiliki rasa cemas yang berlebihan. Ya, karena ada juga kadang sebagian orang, ya, itu memiliki rasa takut yang berlebihan sehingga seolah tidak punya harapan, dan itu kadang berefek, ya, berefek pada kejiwaannya dan berefek juga pada kesehatannya, ya, karena saking takutnya itu bisa bermasalah di lambungnya, ya, bermasalah di lambungnya, kemudian bisa menimbulkan stres sehingga dia seperti orang yang kelainan jiwa, padahal sebenarnya dia normal-normal saja, ya. Dia bukan orang yang seperti orang gila pada umumnya, tetapi itu karena rasa takut yang terlalu berlebihan, ya, sehingga terkadang selalu merasa dia disihir, dia macam-macam dugaan-dugaannya, padahal sebenarnya yang terjadi pada dirinya itu adalah rasa takut yang berlebihan. Ya, makanya kalau kita perhatikan Al-Quran dan hadis Nabi sangat berimbang di dalam menyampaikan informasi. Ada fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang memberikan harapan yang besar pada kita, tetapi harapan itu tidak sampai membuat kita sudah merasa masuk surga dan bebas dari neraka. Karena di sisi yang lain juga ada ancaman-ancaman. Ya, sehingga dua hal ini, informasi ancaman dan informasi janji, ini kita baca, kita serap secara bersamaan sehingga al-khaufur raja, rasa takut dan rasa harap itu senantiasa menjadi penyeimbang di dalam kehidupan kita, yang diibaratkan oleh Imam Ahmad rahimahullah itu seperti dua sayap pada seekor burung, ya, di mana memang kedua-duanya sangat dibutuhkan. La dhalilin wa la yughni minal lahab. Dan tadi yang kita sebutkan, dhillin dhi thalathi syu'ab, itu bukanlah naungan dan juga tidak bisa menghalau jilatan-jilatan api neraka jahanam. Balil lahab qad ahata bihi yumnatan wa yusra. Justru api itu mengitarinya,
Ya, api itu mengitarinya dari arah kanan, dari arah kiri, ya, wa min kulli janib, dan dari semua arah. Ya, jadi dari penggambaran ini ya, kita mendapatkan suatu informasi bahwa ternyata memang ya, tidak sekaligus langsung dibakar, tetapi disiksa secara pelan-pelan. Ya, jadi sempurna, ya, sangat sempurna, waliyadzubillahi min dzalik. Ya, dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya, terkait dengan bahwa mereka akan dikelilingi oleh siksaan tadi, dikelilingi dengan api tadi. Lahum min fawqihim dhulal minan nar wa min tahtihim dhulal. Bagi mereka yang diazab itu di atasnya ada naungan berupa api, dan dari bawahnya juga seperti itu. Jadi dikelilingi sehingga ya, tidak ada tempat, ya, fa aina tadhhabun, ya, tidak ada tempat untuk kita pergi sehingga bisa berlindung dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang doa yang paling banyak kita ucapkan, dan alhamdulillah itu adalah bagian dari sunnah yang disunnahkan untuk kita membacanya di setiap salat kita, di penghujung daripada tasyahud kita, itu adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kita meminta perlindungan dari neraka jahannam. Ya, tentunya ungkapan ini akan menjadi khusyuk ketika kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kedahsyatan dari siksa neraka jahanam. Dan ini tentunya ya tidak hanya satu kali dua kali, tapi kita berulang-ulang membaca hal tersebut karena kehidupan kita di dunia itu kadang melupakan dan menumpulkan rasa takut kita. Ya, jadi itu terasa juga, ya, terasa, dan itu dirasakan juga oleh para sahabat. Ya, para sahabat itu pernah, ya, ada seorang sahabat bernama Hanzalah. Ya, Hanzalah pernah datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kata dia, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya kalau sedang di majelisnya Rasulullah itu surga dan neraka itu seperti sudah ada di pelupuk mata. Artinya terasa betul kalau sedang di majelis itu. Tapi ketika sudah kembali ke rumah menjalani aktivitas sehari-hari, itu sepertinya hilang semua. Saya khawatir itu bagian dari kemunafikan. Maka kata Abu Bakar, wah, saya juga kadang merasakan yang seperti itu. Kalau begitu kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah ketika disampaikan hal tersebut mengatakan, al-imanu sa'atan wa sa'a. Iman itu sesaat dan sesaat. Maksudnya ada kalanya kita menjalankan aktivitas duniawi kita sebagai seorang manusia, dan ada kalanya juga kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah. Nah, yang jadi permasalahan kita kadang-kadang di saat menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, justru aktivitas duniawinya masih ikut di dalam yang semestinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena disinilah yang diperlukan dalam ibadah itu bukan hanya gerakan-gerakan fisiknya, tetapi yang menjadi ruhnya atau substansinya adalah bagaimana kita menjalankan hal tersebut dengan penuh kekhusyuan. Ya, karenanya memang membutuhkan, ya, kalau ibadah itu berupa membaca ayat Al-Quran, maka kita memahami apa kandungannya. Kemudian zikir-zikir yang kita baca, kita juga berusaha untuk memahaminya, dan itu pun belum menjadi jaminan bahwa otomatis kita menjadi khusyuk, ya, karena itu adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga selain ada ikhtiar, maka juga disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik, diberikan hidayah untuk mendapatkan kekhusyuan tersebut. Kemudian di ayat berikutnya, innaha tarmi bi syararin qal qasar ka'annahu jimalatun sufur. Ya, sungguhnya neraka jahanam itu tarmi bi syarar, dia melemparkan jilatan-jilatan api yang sangat besar.
ya, yang sangat besar. Di sini ibarat kal qasr, seperti bangunan yang sangat besar. Ini betapapun kita membayangkannya, maka pasti hakikatnya jauh lebih dari yang kita bayangkan. Ya, sebagaimana juga kenikmatan surga, betapapun kita membayangkannya pasti lebih nikmat dari yang kita bayangkan. Ya, karena memang surga dan neraka ini mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Ya, dia belum pernah dilihat oleh siapapun, belum pernah dirasakan. Ya, sehingga apapun yang terbayangkan maka hakikatnya jauh lebih daripada itu. Kannahu jimalatun sufur. Ya, dia seperti jimal, ada yang menafsirkan itu adalah unta, ada juga yang menafsirkan seperti perahu di lautan kalau dari kejauhan. Ya, artinya ini semua menggambarkan kedahsyatan dari api neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghadirkan perumpamaan-perumpamaan ini supaya yang gaib itu, ya, supaya yang gaib itu ada berupa siksaan api neraka itu benar-benar bisa dimengerti, ya, bisa dimengerti dan bisa dipahami, sehingga orang yang merenunginya dengan perenungan yang sebenarnya itu bisa merasakan kedahsyatannya. Ya, dan kalau kita membaca biografi orang generasi-generasi terdahulu dari kalangan salafus saleh, maka level inilah, ya, tingkatan inilah yang mereka berada di situ, sehingga kadang mereka qiyamul lail itu dari habis isya sampai menjelang subuh hanya beberapa ayat saja diulang-ulang. Kenapa bisa mengulang ayat berulang kali? Ya, karena mereka mendapatkan kenikmatan di situ. Ini mungkin yang menjadi semacam bahan evaluasi, ya, bahwa kita sangat jauh sehingga membutuhkan mujahadah yang lebih besar. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ditutup lagi dengan ayat sebagaimana sebelumnya, wailu yauma idzin lil mukadzibin. Celakalah, binasalah, azab bagi orang-orang yang mendustakan. Alhamdulillah kita sangat bersyukur, ya, karena hingga saat ini, dan semoga Allah memberikan hidayah hingga akhir hayat kita terhindar dari al-mukadzibin. Ya. Tugas kita adalah bagaimana terus, ya, memupuk keimanan yang ada pada diri kita sehingga bisa memberikan pengaruh yang positif dalam amalan dan aktivitas keseharian kita. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.